Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang pada akhirnya kita masih dapat menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya, umat Islam, dari masa kegelapan hingga masa terang benderang seperti saat ini. Jadi di sini saya Dafa Eliza Putri selaku mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka izin menyampaikan sedikit materi terkait dengan apa sih psikologi komunikasi itu dan seberapa pentingnya ia terhadap interaksi komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, kita itu setiap hari berkomunikasi, baik itu kepada teman-teman kita ataupun dengan orang tua kita, dengan anggota keluarga kita yang lainnya seperti paman, kakek, nenek, atau mungkin kepada guru-guru kita atau dengan masyarakat sekitar kita. Nah, tak jarang kan kita tuh sering terlibat dalam suatu masalah ketika kita sedang melakukan komunikasi itu, entah ada kesalahpahaman antara kita dengan orang yang sedang kita ajak bicara ataupun mereka salah paham dengan penyampaian kata-kata kita. Nah, jadi di sini psikologi komunikasi itu tuh dibutuhkan untuk apa sih? Karena psikologi komunikasi ini seperti yang kita tahu ya, itu tuh merupakan suatu cabang dari ilmu yang dimana ia tuh menggabungkan antara ilmu psikologi serta ilmu komunikasi yang tujuannya untuk apa? Untuk memahami bagaimana suatu pikiran, emosi ataupun perilaku manusia itu tuh dapat mempengaruhi suatu proses komunikasi. Nah, tujuan utama dari ilmu psikologi komunikasi ini yaitu untuk menciptakan suatu komunikasi yang lebih efektif daripada komunikasi yang biasa kita lakukan, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Lalu, apa sih peranan psikologi komunikasi itu terhadap interaksi kita? Nah, ada 3 peranan. Yang pertama itu, psikologi komunikasi itu membantu kita untuk memahami bagaimana sih perasaan orang-orang tuh ketika kita ajak bicara gitu. Nah, kita dapat memahami perasaan orang-orang ini melalui empati kita. Ketika kita memiliki empati, kita dapat melihat bagaimana perasaan mereka, perasaan orang yang kita ajak bicara itu, apakah mereka sedang senang ataupun apakah mereka tidak suka ketika kita ajak berkomunikasi. Lalu yang kedua itu, psikologi komunikasi itu dapat menjembatani antara perbedaan kita serta perbedaan orang yang kita ajak bicara dalam suatu persepsi, karena seperti yang kita tahu ya, setiap manusia itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Misal kita memiliki pandangan seperti ini terhadap peristiwa itu, sedangkan orang lain tuh memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, tapi masih dalam suatu masalah yang sama. Lalu yang ketiga, peranan psikologi komunikasi itu dia dapat mengelola suatu emosi individu agar komunikasi itu tuh tidak terhambat gitu. Yang dimana dengan mengetahui psikologi komunikasi, individu ini tuh dapat menekan emosi mereka ketika mereka sedang berkomunikasi dengan orang lain sehingga tidak terlalu melibatkan emosi mereka. Lalu yang selanjutnya itu terdapat 3 komponen utama yang terdapat di dalam ilmu psikologi komunikasi ini. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini dia itu melibatkan semua kata-kata yang kita ucapkan. Dalam proses ini tuh penting bagi kita untuk menggunakan bahasa yang jelas agar orang-orang yang kita sampaikan pesan kita tuh dapat mengerti apa isi pesan tersebut,
lalu menggunakan bahasa yang sopan, dan juga melihat situasi yang sedang terjadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tersebut. Misalnya, saat kita memberikan kritik kepada orang lain, mungkin kita dapat menggunakan bahasa yang lebih membangun dan tidak menghina orang tersebut, agar tujuannya itu tuh orang yang kita beri kritik dapat berkembang untuk menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Nah, apa sih komunikasi nonverbal ini? Komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang dimana dia lebih dominan dengan gerakan-gerakan tubuh ataupun nada suara serta ekspresi wajah yang ditampilkan oleh seseorang ketika ia sedang melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Misalnya, ketika orang lain sedang merasa senang ketika berkomunikasi dengan keluarganya, pasti kita dapat melihat bahwa ada senyuman di wajahnya itu, atau mungkin gerak tubuhnya lebih leluasa, lebih gembira dari yang biasanya. Dan ketika dia sedang merasa ketakutan atau merasa emosinya tak stabil, kita dapat melihat dari bahasa gerak tubuhnya itu bahwa gerak tubuhnya itu menunjukkan perilaku defensif atau mungkin perilaku yang tak mengenakan gitu. Lalu yang ketiga itu merupakan komunikasi emosional. Nah, komunikasi emosional ini dia tuh sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berbicara serta menerima pesan dari orang lain. Ketika kita sedang diliputi emosi negatif, seperti mungkin kita sedang sedih atau mungkin kita sedang kesal gitu, otak kita akan cenderung bereaksi impulsif gitu. Jadi betapa pentingnya untuk kita dapat mengelola emosi kita agar ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita tuh tidak membuat komunikasi tersebut menjadi komunikasi yang tidak mengenakan gitu. Lalu yang selanjutnya itu apa sih strategi yang efektif untuk untuk membuat komunikasi itu lebih terjalan dengan mulus? Ada 3 strategi. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa mendengarkan orang tersebut dengan penuh perhatian tanpa kita melakukan pemotongan pembicaraan ataupun tanpa kita menginstruksi mereka di tengah-tengah pembicaraan. Hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa kita tuh menghargai lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya itu ada empati. Empati di sini kita tuh diajarkan untuk memahami bagaimana sudut pandang orang lain. Misalnya ketika seseorang sedang marah, kita tuh kita tuh sebisa mungkin tidak untuk terbawa emosi, tapi kita bisa menanyakan lebih tenang kepada mereka, ya apakah ada yang sedang mengganggumu hari ini, atau maukah kau membicarakan masalahmu kepada saya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pemberian umpan balik. Nah, pemberian umpan balik ini tuh penting. Kenapa? Karena ketika kita memberikan umpan balik yang sifatnya membangun dan tidak menghakimi kepada orang lain tersebut, mungkin saja umpan balik itu tuh dapat membuat orang lain termotivasi ketika mereka mendengar nasihat-nasihat dari kita ataupun mendengar saran-saran yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi kesimpulannya, psikologi komunikasi ini mengajarkan kita bahwa komunikasi itu tidaklah hanya
soal menyampaikan sebuah pesan gitu kepada orang lain, tetapi juga psikologi komunikasi ini membantu kita untuk memahami suatu pikiran serta emosi yang sedang orang lain rasakan ketika sedang berkomunikasi kepada kita. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam psikologi komunikasi ini, diharapkan kita dapat menciptakan hubungan ataupun komunikasi yang lebih harmonis di dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap orang-orang di sekitar kita, dengan meminimkan masalah-masalah yang akan timbul atas kesalahpahaman atau mungkin salah interpretasi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita ingat bahwa komunikasi tersebut, komunikasi yang baik itu tuh dapat dimulai dengan niat yang baik dari kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, suatu kata-kata yang baik merupakan hadiah yang tidak akan pernah hilang nilainya hingga akhir hayat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.